sebuah kampus sedang diadakan acara seminar mengenai pengembangan karir bidan yang diikuti oleh mahasiswa kebidanan. Dalam seminar tersebut juga terdapat sesi diskusi dengan peserta seminar. Adapun pembicara dalam seminar tersebut yakni Bidan Della. Selamat pagi. Segala puji kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Di hari yang cerah ini, sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelum memulai seminar ini, ada baiknya kita mengenal pembicaraan dari dalam seminar ini. Dipersilakan kepada narasumber untuk memberikan materi, waktu, dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, di sini saya Bidan Della. Di sini di kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua yang berada di sini, yaitu mengenai pengembangan karir bidan. Adik semua, di sini Ibu Bidan mau memberikan penyuluhan sedikit mengenai prinsip pengembangan karir seorang bidan. Nah, dengan seiring perkembangannya zaman yang terus menuntut di saat ini, adanya pelayanan kesehatan yang semakin maju dan juga penemuan-penemuan baru yang sangat mempengaruhi pola pikir manusia yang ingin terus mengembangkan dan memajukan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, tuntutan itulah yang kemudian itu akan menjadi suatu pemicu untuk lebih mengembangkan karir seorang bidan dalam memberikan suatu asuhan. Nah, hal ini juga sangat berguna untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Nah, serta juga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu atau yang biasa disingkat dengan AKI dan juga angka kematian bayi atau yang biasa disebut dengan AKB yang tinggi ini masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia ini. Nah, untuk memenuhi hal tersebut diperlukan itu bidan yang menguasai kompetensi. Sementara itu kebanyakan bidan masih belum memenuhi syarat-syarat tersebut karena latar belakang tingkat pendidikan yang mungkin berbeda-beda dan juga kualitas lulusan yang minimal. Ini standar kompetensi itu maka diperlukan lulusan bidan-bidan yang berkualitas dan juga memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi pada masa saat ini, bidan juga itu dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya dan melalui jalur-jalur pengembangan karir bidan. Nah, selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi saat ini juga, bidan juga itu dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya dan melalui jalur-jalur pengembangan karir bidan. Nah, selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi saat ini juga, bidan juga itu dituntut. Tuntutan itulah yang kemudian itu akan menjadi suatu pemicu untuk lebih mengembangkan karir seorang bidan dalam memberikan suatu asuhan. Nah, hal ini juga sangat berguna untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Nah, serta juga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu atau yang biasa disingkat dengan AKI dan juga angka kematian bayi atau yang biasa disebut dengan AKB yang tinggi ini masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia ini. Nah, untuk memenuhi hal tersebut diperlukan itu bidan yang menguasai kompetensi. Sementara itu kebanyakan bidan masih belum memenuhi syarat-syarat tersebut karena latar belakang tingkat pendidikan yang mungkin berbeda-beda dan juga kualitas lulusan yang minimal. Nah, bidan juga itu dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya melalui jalur pengembangan karir bidan. Nah, pengembangan karir bidan ini dapat ditempuh melalui jalur pendidikan yang formal maupun dengan mengikuti seminar dan loka karya. Karir ini sangat penting mengingat masih banyaknya
keterbatasan yang dimiliki oleh seorang bidan, seperti keterbatasan berkomunikasi, juga penguasaan bahasa asing dan juga penguasaan iptek. Nah, pemenuhan tanggung jawab seorang bidan juga itu merupakan sesuai dengan standar pelayanan bidan atau disebut juga SPK dan kewenangan bidan pada Permenkes 900 sampai 2002 yang disertai tingkat pendidikan bidan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas bidan tersebut. Baiklah, di sini juga ada pola pengembangan karir itu yang meliputi yang pertama itu ada struktural. Nah, bidan itu melakukan pengembangan karir tergantung di mana bidan itu bekerja atau bertugas seperti di rumah sakit, di puskesmas atau bidan swasta. Pengembangan karir struktural itu diraih berdasarkan tingkat kemampuan, kesempatan dan kebijakan yang ada. Nah, contohnya ini sini pengembangan karir struktural yaitu kepala bangsal, kepala balai pengobatan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada fungsional. Bidan dalam mengembangkan karir itu melalui pendidikan berkelanjutan baik secara formal maupun non formal. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional bidan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Dan kemudian di sini ada jalur pengembangan karir bidan, yakni yang pertama ada pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan berkelanjutan ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antara manusia, dan juga moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan dan juga standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Nah, pendidikan berkelanjutan di sini bertujuan juga untuk bermanfaat untuk institusi pelayanan bidang itu sendiri, konsumen atau masyarakat yang menerima jasa yang diberikan oleh bidan atau institusi pelayanan. Nah, bidan itu sendiri, konsumen atau institusi pelayanan pendidikan. Berkelanjutan dilaksanakannya juga untuk pemenuhan standar performa bidan yang telah ditentukan. Dan kemudian juga melalui seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan asuhan kebidanan seperti penyuluhan tentang imunisasi, kesehatan, reproduksi, dan juga lain-lain. Nah, mungkin saja itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke MC. Kepada MC saya persilakan. Itulah materi yang disampaikan mengenai pengembangan karir bidan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Saya Putri. Saya ingin bertanya, apa manfaat yang didapat dari pengembangan karir bidan ya Bu? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan oleh kepada salah satu mahasiswa perwakilan dari seminar ini. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu manfaatnya itu diantara lainnya itu untuk pemenuhan standar dan juga meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan moral, karir, meningkatkan kemampuan konseptual, keterampilan pemimpinan, juga meningkatkan kepuasan. Terima kasih ya. Nah, saya Meli. Di sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu bidan. Meli di sini mau bertanya, Bu, kira-kira perkembangan karir bidan itu mempunyai keuntungan yang bagaimana, Bu? Tolong jelaskan ya, Bu ya. Meli, pertanyaannya yang sangat bagus. Baiklah, saya langsung akan menjawab pertanyaannya ya. Jadi seperti ini ya adik-adik, di sini di karir bidan seorang bidan itu yang sangat bagus dan dalam pengalaman kerjanya juga sangat bagus, maka masyarakat itu optimis dan juga akan menyukai dan juga akan merasa nyaman dengan pelayanan bidan tersebut, serta pelayanan kebidanan yang berkualitas juga itu akan menarik konsumen. Dengan adanya pelatihan kebidanan akan bertambah juga pengetahuan seorang bidan tersebut, dan semoga dengan pelatihan ini bidan yang ada di wilayah ini juga dapat melayaninya masyarakatnya itu dengan baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan mahasiswa kebidanan yang sudah berpartisipasi dalam seminar
gratis untuk seminar ini, maka seminar ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Setelah bidan dan mahasiswa mengikuti seminar mengenai pengembangan karir bidan, mereka pun meninggalkan ruangan